wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizvianti, mahasiswi Universitas Surya Kencana Cianjur, program studi Teknik Informatika, yang saat ini sedang melaksanakan MBKM Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yaitu pertukaran mahasiswa dengan Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana Cianjur. Di video kali ini saya akan mereview jurnal yang bersangkutan dengan mata kuliah Hukum Pidana Lanjut yang diampu oleh Ibu Profesor Dr. Hajaini Nuraini SHMH beserta asistennya Bapak Dr. M. Rendi Arirayandi SHMH. Baik, kita langsung saja. Untuk kali ini jurnal yang saya akan bahas yaitu tentang analisis yuridis putusan hakim terhadap perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak. Penyalahgunaan narkotika telah lama menjadi masalah yang serius di berbagai negara, baik itu negara yang sudah maju maupun negara-negara yang masih berkembang seperti di Indonesia. Karena narkotika merupakan benda yang dapat merusak pemakai apabila dipergunakan di luar ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan. Narkotika juga merupakan ajang lahan yang sangat menggiurkan bagi pendengarnya karena memberikan keuntungan yang sangat besar. Secara aktual, penyebaran narkotika telah mencapai tingkat yang sangat memprihatinkan. Tindak kejahatan narkotika ini tidak lagi dilakukan secara bersembunyi, melainkan terang-terangan dilakukan oleh pemakai dan juga pengedar, tanpa memperhatikan jerat hukum yang mengikat mereka. Dari fakta yang beredar, dapat kita saksikan bersama di media cetak maupun media elektronik, ternyata narkotika itu telah menyerang seluruh lapisan masyarakat tanpa ada pandang bulu. Tidak peduli orang tua, bahkan sampai anak-anak terkena dampak barang haram tersebut. Komisioner Bidang Kesehatan KPAI atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Siti Hikmawati mengatakan bahwa dari total 87 juta anak yang berusia maksimal 18 tahun, tercatat 5,9 juta yang terpapar sebagai pecandu narkoba. 27%-nya diantaranya adalah anak-anak, yakni 1,6 juta anak sebagai pengedar. Berbicara mengenai penyalahgunaan narkoba oleh anak merupakan pembahasan yang menarik, mengingat anak sebagai insan yang selalu ada di antara lingkungan kita. Anak sebagai aset bangsa merupakan penerus perjuangan dan cita-cita bangsa, selayaknya mendapatkan bimbingan dalam pertumbuhannya. Anak dalam konteks hukum merupakan sebagai subjek hukum, jadi dapat disimpulkan bahwa anak dapat bertanggung jawab akan tindak pidana yang dilakukannya. Tetapi dalam hal ini, anak tidak dapat disamakan dengan orang dewasa dalam hal pertanggungjawaban pidana. Dikarenakan dalam hal ini, anak dalam status hukumnya tergolong tidak mampu atau masih di bawah umur. Di dalam konteks anak yang masih di bawah umur, menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa dalam perkara anak nakal, batas usianya yaitu yang telah mencapai usia 12 tahun, tetapi belum mencapai usia 18 tahun dan belum pernah menikah. Maka mengenai itu, pemberlakuan hukumnya haruslah dibedakan dengan orang dewasa. Hal itu juga menjadi kewenangan Sistem Hukum Nasional Indonesia untuk meletakkan hak-hak anak yang dimulai dari sistematika yang mendasar dalam hukum perlindungan anak. Dalam perkara tindak pidana anak khususnya mengenai ini, tindak pidana penyalahgunaan narkotika, anak tetap akan diproses secara hukum apabila secara jelas dan nyata anak tersebut merupakan korban penyalahgunaan narkotika. Maka ia wajib menjalani rehabilitas medis dan rehabilitasi sosial. Namun berbeda halnya jika anak nakal tersebut terbukti secara sah sebagai penyalahguna narkotika, maka ia dapat diancam pidana penjara. Tetapi dalam hal ini, maksimum ancaman pidana penjara kepada anak nakal itu hanya setengah dari ancaman pidana maksimum bagi orang dewasa. Selain daripada itu, ancaman pidana ada upaya diversi, yaitu pengalihan perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Oleh karena itu, peran aparat
penegak hukum sebisanya menggunakan proses diversi ini untuk menyelesaikan perkara anak nakal ini. Dalam hal ini, hakim mempunyai peran yang penting untuk memutuskan perkara ini. Demi kelangsungan hidup dan masa depan anak tersebut, karena sepenuhnya anak yang melakukan perkara tindak pidana jiwanya belum berkembang dan masih labil. Keadaan keluarga yang tidak normal seperti broken home dan gejala keluarga seperti broken semu yang pada kenyataannya kedua orang tuanya masih utuh, tetapi karena masing-masing anggota keluarganya atau ayah dan ibunya mempunyai kesibukan masing-masing sehingga orang tua tidak sempat memberikan perhatian terhadap pendidikan dan perkembangan anaknya. Dalam hal ini, anak kurang pengawasan dari orang tuanya sehingga anak bertindak dan bergaul di luar batas wajar sehingga menyebabkan penyimpangan perilaku dan berakhir dengan perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut. Selain mengenai fungsi keluarga dalam melakukan pengawasan dan pembinaan, aparat penegak hukum juga mempunyai bagian yang penting. Adapun tugas dan wewenang aparat penegak hukum yaitu untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Penegak hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman kepada masyarakat sehingga dalam pemberantasan kejahatan dalam hal ini secara khusus mengenai penyalahgunaan narkotika, peranan aparat penegak hukum sangat besar di dalam kehidupan masyarakat, terutama untuk menekan para penyalahgunaan dan pengedar narkotika. Secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antar seorang perempuan dan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetapi tetap dikatakan sebagai anak. Mengenai batasan usia yang dapat dikatakan sebagai anak, maka kita akan mendapatkan berbagai macam batasan usia dalam beberapa undang-undang. Saya ambil salah satu contohnya, menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, pengertian anak yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yaitu yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dapat kita lihat secara bersama bahwa kategori anak di dalam peraturan ini adalah anak yang berusia antara 12 sampai 18 tahun. Berbeda dengan undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, di mana di dalam undang-undang tersebut dikatakan bahwa batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang-kurangnya 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun. Di mana mengenai batasan-batasan umur ini tidak relevan dengan keadaan yang terjadi di masa sekarang. Selain perbedaan mengenai batasan umur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 juga berbeda mengenai asas pengadilannya, di mana Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mempunyai asas yang pertama yaitu pembatasan umur, yang kedua pengadilan anak memeriksa anak dalam suasana kekeluargaan, yang ketiga pengadilan anak mengharuskan adanya splitsing perkara, yang keempat bersidang dengan hakim tunggal dan hakim anak ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang keenam ditangani oleh pejabat khusus, yang ketujuh diperlukan kehadiran orang tua wali atau orang tua ASIS serta diakuinya pembimbingan kemasyarakatan. Kedelapan, adanya kehadiran penasihat hukum, dan yang terakhir penahanan anak lebih singkat daripada penahanan orang dewasa. Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tertuang asas-asas yang berbunyi, yang pertama yaitu perlindungan, yang kedua keadilan, yang ketiga non-diskriminasi, yang keempat kepentingan terbaik bagi anak, yang kelima penghargaan terhadap pendapat anak, yang keenam kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, yang ketujuh pembinaan dan pembimbingan anak, yang kedelapan proporsional, yang sembilan perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, dan yang terakhir penghindaran pembalasan. Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 telah ditekankan secara mendalam mengenai perlindungan terhadap anak tersebut,
di mana perlindungan dalam artian ini adalah meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik atau psikis, dan keadilan pada setiap penyelesaian perkara anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi anak. Tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, dan bahasa, atau non-diskriminasi. Narkotika secara umum dapat diartikan sebagai zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan cara memasukkan ke dalam tubuh manusia. Dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika menyatakan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan untuk pengadaan, impor, ekspor, peredaran dan penggunaannya diatur oleh pemerintah, dalam hal ini Menteri Kesehatan. Sehingga penggunaan narkotika selain disebut pada pasal 7 mempunyai konsekuensi akibat yuridis, yaitu penyalahgunaan narkotika sebagai bagian dari tindak pidana narkotika dan akan memperoleh pidana atau ancaman pidana sesuai yang diatur dalam undang-undang tersebut. Dapat disimpulkan bahwa pengertian penyalahgunaan narkotika adalah penyalahgunaan terhadap zat yang tergolong dalam narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lain sehingga dapat merusak mental, sikap, dan cara berpikir para penggunanya. Di mana dalam penyalahgunaan narkotika ini dapat dikatakan penyalahgunaan apabila telah memenuhi unsur menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum. Kemudian pengaturan hukum mengenai tindak pidana narkotika di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997. Undang-undang ini sudah memberikan pengertian mengenai narkotika, di mana peraturan sebelumnya belum memberikan pengertian yang jelas mengenai narkotika. Pengertian narkotika di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika terdiri dari 15 bab. Di antara bab tersebut terdapat perbuatan-perbuatan yang diklasifikasikan sebagai tindak pidana. Di antaranya yang pertama itu berkaitan dengan narkotika golongan 1, yang kedua berkaitan dengan menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan atau menguasai, memiliki, menyimpan, untuk dimiliki atau untuk persediaan atau penguasai. Yang ketiga berkaitan dengan produksi, terdapat dalam pasal 8 dan 9 serta ilmu pengetahuan dalam pasal 10. Dan yang keempat berkaitan dengan mengimpor, mengekspor, mengangkut dan mentransito, terdapat dalam pasal 12 sampai 31. Yang keenam berkaitan dengan membawa, mengirim, menawarkan, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, dan menjadi perantara dalam jual beli, terdapat dalam pasal 35, 36, dan 39. Kemudian yang keenam berkaitan dengan label dan publikasi, terdapat dalam pasal 41 dan 42. Yang ke-8 berkaitan dengan penggunaan untuk diri sendiri atau orang lain. Yang ke-9 berkaitan dengan pengobatan dan rehabilitasi, pasal 44 dan 46. Nah, tentunya setiap orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang diklasifikasikan sebagai tindak pidana akan mendapat hukuman. Mengenai hukuman ini sudah jelas diatur dalam KUHP pidana yang memuat pidana pokok dan pidana tambahan. Di dalam pidana pokok yaitu ada pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan, dan kemudian di pidana tambahan ada pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman keputusan hakim. Selain daripada yang disebutkan tersebut, di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 terdapat ketentuan-ketentuan yang menyimpang dari ketentuan umum KUHP dalam hal pemidanaan penyimpangan tersebut. Yang pertama yaitu ada ancaman pidana penjara dan pidana denda dapat dijatuhkan secara kumulatif dalam pasal tertentu. Yang kedua,
khusus pasal 78, 79, 80, 81, dan 82 yang berkaitan dengan percobaan atau pemufakatan jahat diancam pidana yang sama sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal yang bersangkutan, yaitu terdapat dalam pasal 83. Yang ketiga, tindak pidana yang dikaitkan dengan anak-anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 78, 79, 80, 81, dan 82, 83, dan 84. Ancaman pidana sangat berat terdapat dalam pasal 87. Kedudukan tindak pidana narkotika dalam sistem hukum pidana Indonesia. Berbicara mengenai tindak pidana narkotika secara detail dan rinci tidak diatur dalam KUHP, melainkan diatur di luar KUHP, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Pembentukan undang-undang ini didasarkan pada pertimbangan antara lain bahwa narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Maka daripada itu, undang-undang mengenai narkotika termasuk dalam bagian undang-undang yang bersifat khusus. Kekhususan dalam tindak pidana narkotika ini terdapat pada hukum material dan juga hukum formil. Nah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.